Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Samratus Syarifah, NIM 2420026, kelas PIAUD A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama ada dinamika dinasti Fatimiyah. Masa kekhalifahan Fatimiyah. Fatimiyah adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 5 Januari 910 hingga 1171. Negeri ini dikuasai oleh Ismailiyah, salah satu cabang Syiah. Pimpinannya juga para imam Syiah. Jadi mereka memiliki kepentingan keagamaan terhadap Ismailiyun. Kadang dinasti ini disebut pula dengan Bani Ubaidillah sesuai dengan nama pendiri dinasti. Masa kebangkitan Fatimiyah. Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia. Namun setelah penaklukan Mesir sekitar 971, ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Pada masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Pada masa Fatimiyah, Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia, yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami Eropa. Fatimiyah didirikan pada 909 oleh Abdullah Al-Mahdi Billah yang melegitimasi klaimnya melalui keturunan dari Nabi Muhammad dari Jarul Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Masa kejatuhan Fatimiyah. Pada 1040-an, Syria atau Gubernur Afrika Utara pada masa Fatimiyah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Fatimiyah dan berpindahnya mereka ke Salam Sunni yang menimbulkan serangan Banu Hilal yang menghancurkan. Setelah 1070, Fatimiyah mengendalikan pesisir Syam dan bagian Suriah terkena serangan bangsa Turki. Kemudian pasukan salib sehingga wilayah Fatimiyah menyempit sampai hanya meliputi Mesir. Setelah terjadi pembusukan sistem politik Fatimiyah pada 1160-an, penguasa Zaid Nur ad-Din memerintahkan jenderalnya Salahuddin Ayyubi menaklukkan Mesir pada 1169, membentuk dinasti Ayyubi Sunni. Para imam Fatimiyah. Kata imam sebagaimana yang digunakan dalam Islam Syiah berarti pemimpin pengganti dalam komunitas Muslim dari keturunan langsung Ali bin Abi Thalib. 1. Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi Billah. 2. Abu Qasim Muhammad Al-Qaim bi Amr Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah. 3. Abu Thahir Ismail Al-Mansur Billah. 4. Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidin Allah. 5. Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah. 6. Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bi Al-Amr Allah. 7. Abu Hasan Ali Al-Ashahir li Izazdin Allah. 8. Abu Tamim Ma'ad Al-Muntansir Billah. 9. Al-Musta'il Billah. 10. Al-Amr bi Ahkam Allah. 11. Abdul Majid Al-Hafiz. 12. Al-Syahir. 13. Al-Faiz. 14. Al-Adid. Selanjutnya dinamika dinasti Safawiyah. Safawiyah berkuasa pada tahun 1501 hingga tahun 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi sehingga menjadi salah satu titik terpenting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 Masehi dan mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga tahun 1736. Dinasti Safawiyah berawal dari gerakan Sufi di Azerbaijan. Bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyah, pendiri gerakan Sufi ini adalah Syekh Shafi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334. Syekh Shafi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam Sufi yaitu Syekh Syahid Gilani.
Safi al-Din kemudian mengganti ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Terjadinya perang antara Utsmaniyah dengan Safawiyah pada abad ke-15. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia mengakibatkan perang Utsmani Safawiyah sebagai balasan. Pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Syah Azerbaijan. Masa puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Wilayah-wilayah dinasti Safawiyah pada masa kejayaan yaitu Iran, Azerbaijan, Armenia sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Masyu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Pada puncak kejayaannya, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat, dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Naqshi Jahan di Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah Laut Sumatera. Pada masa kejayaan ini disebut salah satu negeri Masyu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan masa surut kejayaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang Turki Utsmaniyah, Afgan, dan Arab. Pada tahun 1698, Kerman direbut oleh orang Baloch, sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717. Selanjutnya, dinamika dinasti Mughal. Kesultanan dinasti Mughal adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sejarah berdirinya dinasti Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526 ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Di bawah Akbar yang agung, kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb. Jahangir anak Akbar memerintah kesultanan ini antara 1605 sampai 1627. Pada Oktober 1627, Shahsan, anak dari Jahangir, mewariskan tahta dan kerajaan yang luas dari kaya di India. Pada abad tersebut, kesultanan ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kaisar Mughal Shah Jahan memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1630 sampai 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri Masyu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Pembagian divisi administrasi pemerintahan. Subah adalah istilah untuk provinsi Kekaisaran Mughal. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Gubernur Subah dikenal sebagai Subahdar atau kadang-kadang juga disebut sebagai Subah, yang kemudian menjadi Subedar untuk merujuk kepada seseorang perwira di Angkatan Darat. Subah didirikan oleh Badshah atau Kaisar Akbar selama reformasi administrasi 1572 sampai 1580. Awalnya berjumlah 12, setelah penaklukannya menambah jumlah Subah menjadi 15 sampai akhir masa pemerintahannya. Masa warisan budaya. Kesultanan Mughal adalah periode awal modern sejarah Asia Selatan dengan warisannya di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Terlihat dalam kontribusi budaya seperti Taj Mahal di Agra, India, Benteng Agra di Agra, India, Benteng Allahabad di Prayagraj, India,
Benteng Lal Bagh di Dhaka, Bangladesh, Benteng Lahore di Lahore, Pakistan, Benteng Merah di Delhi, India, Taman Babur di Kabul, Afghanistan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.